Spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer ialah menghasilkan sinar dari spektrum dan panjang gelombang tertentu. Sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya dan ditransmisikan. Analisis spektrofotometri merupakan analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan, yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar. Spektrofotometer UV-Vis mengukur serapan cahaya di daerah ultraviolet 200-400 nanometer dan sinar tampak atau visible 400-800 nanometer oleh suatu senyawa. Teori dasar. Hukum Lambert-Beer. Jumlah radiasi cahaya tampak ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Rumus yang diturunkan dari hukum Beer dapat ditulis sebagai di bawah ini. A sama dengan A dikali B dikali C, atau A sama dengan E dikali B dikali C, di mana A besar sama dengan absorbansi, B kecil sama dengan tebal larutan, C sama dengan konsentrasi larutan yang diukur, E sama dengan tetapan absorptivitas molar, A sama dengan tetapan absorptivitas atau ppm. Jenis-jenis spektrofotometer. Yang pertama, single beam. Cahaya hanya melewati satu arah sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Yang kedua, double beam. Cahaya melewati dua arah karena ada chopper yang akan membagi sinar menjadi dua, di mana yang satu melewati belangko dan yang satu melewati larutan, sehingga nilai absorbansi larutan adalah mengalami pengurangan. Bagian-bagian spektrofotometer UV-Vis. Sumber lampu. Lampu deuterium untuk UV 190-350 nanometer. Sedangkan lampu halogen kuarsa atau tungsten untuk visible adalah 350-900 nanometer. Monokromator untuk mendeskripsikan sinar ke komponen panjang gelombang yang selanjutnya dipilih oleh celah sinar. Optik untuk memecahkan sumber sinar pada spektrofotometer bekas ganda atau double beam. Detektor penangkap sinar yang ditransmisikan untuk selanjutnya diolah oleh amplifier. Cara kalibrasi. 1. Siapkan larutan sampel dan larutan referensi dan persiapkan spektrofotometer UV-Vis dan kuvet. 2. Setel panjang gelombang. Atur panjang gelombang yang diinginkan pada spektrofotometer UV-Vis. Yang ketiga, kalibrasi. Masukkan larutan referensi ke dalam kuvet. Letakkan kuvet di dalam spektrofotometer UV-Vis. Kalibrasi spektrofotometer UV-Vis dengan menggunakan larutan referensi. Spektrofotometer Vis atau visible. Larutan yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer visible adalah larutan yang berwarna. Contohnya KMnO4. Apabila senyawa tersebut tidak berwarna, maka perlu ditambahkan pengkompleks yang dapat membentuk warna. Contohnya analisis logam Pb. Spektrofotometer UV. Struktur kimia dan absorpsi UV. Larutan yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV adalah senyawa yang mempunyai gugus kromofor. Gugus kromofor adalah gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Kelebihan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, akurasi yang tinggi. Spektrofotometer UV-Vis memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat dan andal. Ini memastikan data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, reproduktivitas yang tinggi. Alat ini menghasilkan hasil konsisten dan dapat diproduksi. Ini penting dalam penelitian dan pengujian di laboratorium. Yang ketiga, berbagai panjang gelombang. Alat ini dapat menggunakan berbagai panjang gelombang untuk mengukur analit. Dengan demikian, cocok untuk berbagai jenis senyawa dan aplikasi.
kekurangannya. Batas panjang gelombang spektrofotometer UV-Vis hanya efektif untuk panjang gelombang di atas 180 nanometer. Penyerapan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang lebih pendek dari ini tidak dapat diukur dengan akurat menggunakan alat ini. Yang kedua, sensitivitas terhadap zat penyerap lain. Spektrofotometer UV-Vis sangat sensitif terhadap zat penyerap lain yang ada dalam sampel. Jika ada penyerap dengan panjang gelombang yang sama seperti yang diukur oleh spektrofotometer UV-Vis, hasil pengukuran akhir dapat dipengaruhi. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam memilih sampel dan memastikan bahwa tidak ada zat penyerap yang mengganggu hasil pengukuran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.